This is our only chance. Setelah lama menunggu, akhirnya kita diperlihatkan trailer film Godzilla vs Kong, kedua Titan yang sudah memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Film dunia monster atau Monsterverse yang akan dinantikan ini akhirnya mendapatkan jadwal tayang secara perdana pada tanggal 26 Maret 2021 mendatang. Jika kita mencoba membahas trailer singkat ini secara teori dan fakta yang ada. Dalam trailer tersebut, kita diperlihatkan ada seekor Titan yang mengamuk di tengah kota. Kalau dilihat dari struktur bangunannya, sepertinya ini bukan di daerah saya, karena saya tinggal di desa. Hasil ledakannya menyebabkan efek kerusakan berwarna biru, yang bisa saja itu adalah efek dari Godzilla. Terlihat orang-orang berlarian menyelamatkan diri ke terowongan bawah tanah. Dan kita diperlihatkan ada Godzilla muncul. Kalau diperhatikan, warna kulit dan strukturnya terlihat agak aneh dibandingkan Godzilla pada biasanya. Hal ini membuat saya berpikir kalau ini adalah Mecha Godzilla. Tapi belum diketahui pastinya, ini hanya pendapat saya. Terlihat Kong sedang dirantai. Entah bagaimana caranya dia bisa ditangkap dan seberapa kuat rantai yang digunakan dalam menahan Kong. Kemudian kita melihat Eiza Gonzalez di helikopter. Kalau melihat foto yang beredar, kita dapat membilang kalau dia adalah organisasi Monarch terlihat dari lambang di bajunya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Monarch lah yang membawa Kong. Kita juga diperlihatkan seorang anak kecil yang mana diketahui hanya dialah yang mampu berkomunikasi dengan Kong. Siapa identitas anak ini belum diketahui. Apakah anak tersebut merupakan suku Iwi? Di mana yang kita tahu, suku Iwi memiliki kedekatan emosional terhadap Kong. Sepertinya organisasi Monarch menggunakan anak tersebut untuk menangkap Kong. Lalu ada percakapan singkat yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan Kong, begitupun dunia. We need Kong. The world needs him. Padahal, kita tahu bahwa Godzilla sudah ada untuk menahan para monster. Bisa saja mereka membawa Kong untuk melawan Godzilla karena dia sudah mengamuk dan tidak bisa dikontrol lagi. Dan rasanya hanya Kong yang mampu untuk mengimbangi Godzilla. Pertarungan antara Godzilla dan Kong pun terjadi. Godzilla di sini terlihat valiant atau penjahat dalam trailer tersebut. Kalau kita mundur melihat Godzilla pada tahun 2014, di sana Godzilla tidak menghancurkan kapal manusia, dan Godzilla tidak menjadi ancaman untuk manusia. Tetapi berbeda dengan trailer ini, Godzilla tiba-tiba menghancurkan kapal milik Monarch. Sepertinya ada hal yang aneh yang terjadi. Ketika berhasil memukul paus Godzilla ke dalam air, dia menggunakan jurus andalannya untuk menyerang Kong, dan terlihat Kong melompat. Tidak ada kelanjutan dan tidak diketahui apa yang akan terjadi pada Kong. Karena kita tahu bahwa habitat Kong bukanlah di air, dan dari pertemuan pertama mereka, sepertinya Godzilla menang telak. Kalau kita perhatikan sekali lagi, Godzilla sepertinya tidak mempedulikan manusia yang ada, dan dia hanya berfokus melawan Kong. Besar kemungkinan Godzilla sebagai King of Monster merasa ada yang mengancam wilayah kekuasaannya, dan itu adalah Kong. Seperti film The King of Monster, Godzilla muncul dari tidur panjangnya untuk melawan King Ghidorah, yang mana menjadi suatu ancaman untuk dirinya. Setelah berhasil mengalahkan Ghidorah, tentu saja hanya Kong lah yang mampu menjadi ancaman untuk Godzilla. Kemudian kita melihat Son Onigiri. Ya, ini adalah Babang Genji, yang terlihat sedang melakukan eksperimen dan mengecas sesuatu. Kalau diperhatikan, sepertinya itu adalah Mecha Godzilla, di mana tujuan mereka menciptakannya tidak lain untuk mengatasi para Titan yang mengancam. Asumsi sementara dia masih mempunyai hubungan dengan Shiro Serizawa, bisa jadi keluarga ataupun anaknya. Selain itu, bisa dilihat kalau dia ingin balas dendam akibat kematian Serizawa, yang mana di film King of Monster, Shiro Serizawa memberikan radiasi kuat untuk menyembuhkan Godzilla agar bisa melawan King Ghidorah. Belum diketahui motif jelasnya, tetapi sepertinya itu memang proyek Mecha Godzilla, yang mana dalam film Lawas Godzilla, Mecha Godzilla digunakan untuk melawan Godzilla dan menjadi penjahat sejatinya. Sepertinya dengan proyek tersebut membuat Godzilla terprovokasi dan menyebabkan Godzilla mengamuk. Hal inilah yang menyebabkan Monarch membawa Kong untuk menghadapi Godzilla. Kalau kalian ingat di film Godzilla sebelumnya, kita menyimpulkan kalau Godzilla versus King Ghidorah membuat Godzilla berada di pihak manusia, tapi hanya untuk sementara. Dari kata-kata tersebut, membuat celah kalau Godzilla bisa saja mengamuk, dan bukan lagi di pihak manusia. Godzilla mengamuk di suatu kota, dan sepertinya itu merupakan kota tempat organisasi Apex berada.
Organisasi inilah yang melindungi Babang Genji tadi untuk membuat Mechagodzilla. Sebagai insting hewan buas, Godzilla sudah pasti menyadari sesuatu yang menjadi ancaman bagi dirinya. Makanya dia menyerang kota tersebut. Atau bisa saja ini merupakan manipulasi Apex yang sudah berhasil mengendalikan Godzilla untuk menghancurkan beberapa kota. Mengapa saya bisa menjelaskan hal itu adalah proyek Mechagodzilla? Hal ini dikarenakan bocoran dari suatu mainan atau live action figure yang memperlihatkan ada Kong, ada Godzilla, dan satu lagi ada Godzilla dengan armor. Godzilla tersebut besar kemungkinan adalah Mechagodzilla. Berbicara soal organisasi Apex, terdapat gambaran dalam trailer yang menunjukkan peta serangan, dan di sana terlihat banyak sekali tulisan Apex. Belum diketahui pasti siapa organisasi ini. Bisa jadi organisasi inilah yang mengontrol Godzilla dan berhasil membuat Godzilla mengamuk. Dengan demikian, bisa saja film ini sebenarnya bukan Godzilla versus Kong, melainkan pertarungan organisasi antara Monarch versus Apex. Godzilla muncul di kota. Di sini kita bisa mendengar percakapan dari Mark Russell mengatakan Godzilla berada di luar sana dan melukai banyak orang. Kita tidak tahu alasannya. Kalau memang Godzilla mengincar Kong, mengapa dia bisa mengamuk di kota dan menyerangnya? Berbeda sekali dengan perannya di Godzilla pada tahun 2014. Sumpah cuk, Godzilla di sini jadi bad boy di trailer kali ini. Kenapa dengan Godzilla ya? Karena kekalahan Kong melawan Godzilla, sepertinya Kong menuju suatu tempat, yang mana tempat itu sudah direncanakan oleh Monarch, dan di sini kita terdengar percakapan tentang mitos para Titan. Kalau dilihat dari struktur tempatnya, atasnya tidak terlihat sebuah langit. Apakah ini goa? Sepertinya bukan. Kalau diperhatikan dengan jelas, sepertinya ini merupakan Hollow Earth. Dan kalau kita lihat di samping Kong, ada sebuah pesawat. Sepertinya itu adalah Hive, yang merupakan kapal khusus Hollow Earth anti-gravity. Dari sini Kong mendapatkan senjata dari leluhur mereka. Belum terkonfirmasi senjata tersebut. Sepertinya itu merupakan tulang dari para Titan. Ada teori yang beredar dalam mitos tersebut, yakni spesies Kong dan Godzilla sebenarnya sudah pernah bertarung. Pertarungan antara mereka menyebabkan salah satu hampir punah. Itu juga yang menyebabkan Godzilla menyerang Kong, karena ingin balas dendam. Karena mengetahui bahwa sang spesies Kong masih ada yang hidup. Senjata yang dipegang oleh Kong sepertinya merupakan tulang dari Godzilla, yang dibuat akibat pertarungan moyang mereka. Sekali lagi, ini hanya sebuah teori. Well, benar atau tidaknya kita tunggu di film resminya. Muncul monster lain yang datang dan menyerang Kong. Belum diketahui pastinya, ini ada di Hollow Earth atau dia menyerangnya di Skull Island. Pertempuran Godzilla dan Kong pun terjadi di tengah kota. Serangan Godzilla berhasil ditahan oleh senjata milik Kong. Di mana menurut teori orang-orang, karena senjatanya Kong itu terbuat dari tubuh Godzilla, maka serangan Godzilla tidak berpengaruh. Tapi yang masih membingungkan, kalau memang itu merupakan lempeng dorsa dari Godzilla atau tulangnya, lalu kenapa warna biru tidak menyala, melainkan warna merah? Bisa saja atasnya merupakan lempeng dorsa Godzilla, makanya terserap serangan Godzilla, dan gagangnya merupakan tulang dari para Titan yang lain. Masih menjadi sebuah misteri dan sejauh ini belum ada konfirmasi senjata Kong tersebut. Hal unik juga terjadi pada saat Kong berdiri dan di bawahnya terlihat sinar biru. Bisa saja itu efek dari senjata baru Kong yang menyebabkan sinar biru tersebut muncul. Atau ini merupakan suatu peninggalan moyang dari gene Godzilla, yang mana ini merupakan flashback dari moyang Kong yang berhasil mengalahkan moyang dari Godzilla dulu. Kita diperlihatkan kalau salah satu dari mereka akan kalah, tetapi belum diketahui siapa yang akan kalah dalam pertempuran tersebut. Kalau memang Babang Genji menjadi suatu dan dialah yang membuat Mechagodzilla, besar kemungkinan ini menjadi sebuah plot twist yang membuat Babang Genji lah adalah villain utama atau penjahat utama dalam film ini. Bisa saja kalau Godzilla dijebak dan seolah-olah Godzilla menjadi jahat akibat organisasi Apex tersebut. Jadi bisa saja kita lihat di video awal tadi, Godzilla yang mengamuk karena sudah dikontrol oleh Apex. Dan Mechagodzilla muncul di tengah-tengah kota untuk melawan Godzilla. Biar seolah-olah Mechagodzilla sebagai pengalaman dan Godzilla sebagai ancaman. Dengan demikian, mungkin saja pemerintah akan mendukung Apex sepenuhnya dalam menciptakan robot-robot para Titan yang lain. So, itulah sekilas info mengenai film Godzilla vs Kong yang akan tayang. Akan ada yang kecewa pastinya dari film ini, karena jagoannya akan kalah. Apakah itu Godzilla ataupun Kong? Penggemar kedua monster ini sudah sangat banyak.
Atau bisa saja ini sebuah marketing seolah-olah Kong dan Godzilla itu ada yang tewas. Infonya belum resmi dan belum tahu, tetapi sepenuhnya itu juga tidak tahu benar atau tidaknya. Jangan terlalu percaya, kita tunggu saja film resminya pada bulan Maret mendatang. Saya Adiar, sampai jumpa di lain video.